dulu kembali. Kita akan memulai ibadah ini dalam doa. Saya minta Nasemi untuk membuka ibadah ini dalam doa. Oke. Di situ kakak. Nggak ada di atas. Jadi nanti per anak dapat 2 gelas ya. Habis itu gelasnya taruh di tangan kayak gini. Jadi tangan kalian itu gelas. Nanti bakalan disediain kursi buat benteng kalian. Kalian dari benteng ke sini berjalan. Habis itu ini buat takut ke bentengnya. Habis kayak gini langsung taruh ke kursi kalian.
nggak boleh sampai ketukar sama teman-temannya. Dan ngambilnya satu-satu. Selesai. Ayo. Kamu dicontohin lagi apa nggak usah? Nggak usah. Agak bercara dikit ya teman-teman biar nggak nakal. Oke. Siap? 1,
nggak betul. Oke, pemenangnya Milo sama Joli. Satu aja. Oke, balik ke tempat masing-masing ya, teman-teman. Boleh sambil dimakan ya teman-teman hasilnya. Itu udah dimakan. Masih mau game lagi nggak teman-teman? Jadi nanti gamenya menyusun kelas. Ada yang tahu gimana caranya? Saya tahu. Jadi nanti pakai tali rafia, tengahnya. Pokoknya pakai tali rafia. Ambil gelasnya pakai tali rafia. Tahu nggak? Oke. Tunggu ya. Oke, jadi kita mau bagi 3 kelompok. Jadi masing-masing ada ketuanya ya. Ketuanya yaitu Semi, Isak, Leo. Silakan Leo di sini, Isak di tengah, Semi di kanan. Terus Kalista, Kera sama Nesya, pilih salah satu.
Tidak paham atau masih ada yang kurang paham? Oh, gini. Sabar, nggak usah dulu, sabar. Nah, jadi permainannya adalah jaring laba-laba. Ayo tahu? Jadi nanti setiap kelompok akan dikasih ini, dan setiap anak memegang ujung atas dan ujung bawah. Dalam kehitungan ketiga, kalian harus menarik rafia secara bersama-sama. Oke? Setelah kalian menarik rafia, kalian harus membuat lingkaran dari rafia yang ini. Dan rafianya nggak boleh putus atau lepas dari pegangan kalian. Mau kasih contoh? Ayo, kasih contoh. Ayo. Tangan. Ayo, sisi. Oh, bertiga, ayo. Ini contoh ya. Sudah pegang semua. 1, 2, 3. Nah, gini kalian harus bikin lingkaran. Kalau gini berarti kalian ulangi dari awal. Sudah? 1, 2, 3. Nah, kalian harus pikirkan gimana bentuk lingkaran dari ini. Kalau ini lepas, kalian mulai lagi. Nggak boleh lepas. Paham? Oke. Mulai dari awal. Ayo, sekarang kelompok membentuk lingkaran dulu. Ayo, nomor 2 mana bentuk lingkarannya? Nomor 2 nggak maju, nomor 2. Maju terus. Nomor 3 mundur ke belakang. Sudah siap semua? Satu pegangan. Satu pegang atas, satu pegang bawah. Bawahnya juga. Sudah, komunitas sudah. Dua. Belum.
Kita lihat siapa yang paling bulat warnanya.
Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Sekarang kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, buka hati dan telinga kami agar firman-Mu ini dapat menjadi berkat bagi hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Tunggu ya teman-teman, aku mau berdoa dulu. Jadi kita mau dengerin aku berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan, aku mau hidup enak banget Tuhan. Aku mau main terus, aku mau jalan-jalan terus, aku mau uang yang banyak Tuhan. Tuhan, aku mau orang yang kuat, yang hebat Tuhan, yang bisa kayak transformer. Tuhan, aku sudah berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Teman-teman, doaku kekabul nggak ya teman-teman? Masa sih teman-teman, doaku kekabul nggak ya? Loh, Tuhan kabulin nggak ya keinginanku punya orang yang hebat, yang kuat? Loh, nggak ada yang tahu. Aku bangsa Israel. Aku bosan dengan penjajahan ini. Aku butuh seorang yang kuat, yang gagah, dan pemberani seperti Daud. Tadi teman-teman kita sudah melihat ada yang berdoa, Tuhan aku mau ini, Tuhan kira-kira digabungin nggak ya? Lalu kita tahu lagi yang kedua, orang Israel yang meminta pertolongan sama Tuhan, minta kebebasan, wah, minta orang yang kuat yang bisa melindungi dari penjajah. Tapi apakah seperti itu ya? Oke, mari kita lihat. Oke ya, teman-teman, pada pagi hari ini kita mau belajar, kita mau menyelidiki firman Tuhan. Kita mau buka dulu ya, ada dua Alkitabnya. Alkibuk, ada dua Alkibuk. Alkibuk, tidak ada? Kalau tidak, Mas Andreas minta saya disayangin ya. Ya, 2 Korintus 1 ayat 20a. Nah, biar Mas Andreas menayangkan. 2 Korintus 1 ayat 20. Oke, kita mau baca yang bagian A. Siap ya? 2 Korintus 1 ayat 20 yang A. Sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Jadi sebab Kristus adalah ya. Jadi semuanya itu adalah janji Allah. Di sini tadi pagi ada yang sudah saat teduh. Loh, sampai sudah saat teduh hari tadi pagi. Jadi ya, nggak cuma di sekolah minggu aja, Mbak Risma, saya sudah saat teduh, udah baca Alkitab. Habis itu udah sekolah minggu nggak baca lagi. Maksudnya mau absen lagi nih. Siapa tadi pagi 3 hari ini baca Alkitab? Siapa 3 hari ini sudah berdoa sama Tuhan terlebih dahulu? Ayo, siapa? Ayo. Wah, ada bolong-bolongnya ini. Kita harus tahu
Doa. Wah, ini sudah dikatakan sama guru sekolah ini. Berdoa. Kira-kira berdoa itu apa sih teman-teman? Berdoa. Betul, sip, 100. Ada permen nggak, Baris? Terima kasih. Ya, ada permen. Oke, ya, sip. Tenang, Mas Jose walaupun sudah tidak mengajar di sekolah ini sama kita bagi-bagi hadiah. Sekali lagi, apa itu doa? Betul, doa itu berbicara sama Tuhan. Kalau doa itu gimana doa? Lipat tangan, tutup mata begitu. Tutup mata kan? Tutup satu. Masa matanya tutup satu. Jadi lipat tangan, tutup mata. Nah, itu berdoa. Kalau berdoa berarti ngobrolnya sama siapa? Tuhan. Sip. Kalau ngobrol sama Tuhan gimana? Maksudnya mau tanya. Ngobrolnya gimana? Itu doanya. Kalau ngobrol sama Tuhan gimana? Oke, nomor 1 mengucap syukur dulu. Tuhan, terima kasih Engkau sungguh baik di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan sudah diberi kesehatan. Kalau bangun tidur tiba-tiba jarinya cuma 19, ayo bilang 1 kemana tuh? Terus lihat bangun-bangun loh, hidupku kok lu banyak cuma 1, satunya kemana? Bilang siapa? Dibawa siapa? Jadi doa itu berkomunikasi dengan Tuhan. Tapi sekarang maksudnya mau tanya, siapa di sini pernah minta Tuhan, aku mau sesuatu lah, apa? Nggak tahu. Maksudnya maunya banyak ya. Kalau maksudnya bilang mau apa? Maksudnya maunya banyak banget. Pernahkah kalian minta Tuhan mau minta mobil remote? Nah, Tuhan pernah minta helikopteran yang bisa terbang. Nah, helikopter beneran apa sih? Tuhan, aku mau minta kayak tadi, doa yang pertama tadi. Aku minta uang yang banyak. Sampai 1 kantong paper bag. Banyak. Pernah. Nah, maksudnya kayak gitu. Tapi semua itu, apakah setiap permintaan kita langsung dijawab sama Tuhan? Tidak, belum tentu. Jadi Tuhan, apakah Tuhan mendengar doanya? Mendengar, sip. Tapi apakah Tuhan juga menjawab doanya? Belum tentu. Kenapa Mas Yusuf kok belum tentu? Karena Tuhan tahu kalau dikasih nih, semisal Mbak Angel dapat HP iPhone 15. Minta iPhone terus kasih iPhone 15. Itu berat. Senang nggak, Mbak Angel? Senang. Terus HP-nya buat apa? Buat foto-foto. Ya udah. Habis itu ngapain? Lupa. Semisal nih, kalian dapat hadiah. Yang pertama kali dilakukan apa? Kalian dapat hadiah pertama kali? Ditampani, guys. Dia bawa dulu. Masa kayak dia lompat lari-lari jadi lupa ketinggalan. Jadi kalau ada hadiah diambil dulu, baru berterima kasih. Nah, seperti itu cara Tuhan. Tuhan kalau mendengarkan Tuhan, oh ya, ada ini perlu, ya udah dikasih. Oh ini belum, sih ya, sabar ya. Fania tadi minta apa tadi? Oh minta baju. Sebentar ya, enggak dulu ya, mungkin masih nanti bulan depan. Karena Tuhan menjawab doa itu tepat pada waktunya. Tuhan menjawab doa itu selalu tepat. Cara Tuhan juga menjawab itu luar biasa. Lalu tadi kita tahu ada Masuki yang jadi bangsa Israel, bangsa yang besar. Tapi bangsa Israel ini ada dalam penjajahan bangsa Roma. Dijajah bangsa Roma, disuruh kerja.
kerja gak dibayar. Yo, siapa mau kerja gak dibayar? Udah kerja gak dibayar, dipecuti mana? Malu. Harus kejar target. Hari ini buat batu bata. Sekarang 150, besok 250 loh. Tambah banyak. Dan bangsa Israel itu berharap, berdoa di bait Allah. Allah, berikanlah aku juru selamat. Wena. Berikan aku raja. Berikan aku sosok orang yang bisa mengusir penjajah. Tapi yang datang siapa? Yesus. Yang datang siapa? Bayi Yesus. Yang kecil owek-owek. Masih owek-owek. Gak tahu saya Yesus nangis owek-owek atau enggak. Datang bayi Yesus loh. Kan bangsa ini tanya apa? Raja yang gagah perkasa. Maunya yang kayak Daud, gede, tinggi, kuat, berotot, bisa mengalahkan Goliat. Tapi yang datang ke dunia bayi Yesus yang kecil, yang lucu, masih lucu kok, masih imut. Apakah Tuhan mendengarkan permohonan bangsa Israel tadi? Mendengarkan. Bangsa Israel tadi minta apa? Minta raja. Terus yang datang Yesus itu apakah raja? Raja juga loh. Kan dikabulkan. Permohonan bangsa minta raja. Lalu Tuhan Yesus. Yesus kan raja. Oh berarti kan pardon sama dong. Tapi kenapa bangsa Israel kok marah-marah? Bukan ini, rajanya nggak mau ini masih kecil ini. Pokoknya gede. Tiba-tiba datang bawa pedang, yang seruit. Bawa pasukannya banyak. Kok yang datang kok bayi Yesus? Ini sih inilah yang menjadi problematik bangsa Israel. Aku maunya raja, bener sih dikasih raja, tapi rajanya kok kecil ya? Rajanya kok gini ya? Bisa nggak sih membebaskan kita dari penjajahan orang Roma? Bisa nggak sih ya kira bayi Yesus ini? Yesus itu menjawab doa dengan cara yang berbeda. Yesus menjawab setiap doa kita dengan caranya yang berbeda-beda. Permohonan aja kan juga beda. Contohnya aja wis. Putri mintanya minta apa ya? Ya sepeda listrik. Terus Semi minta pancing 1 set. Terus siapa lagi? Terus Juan minta truk yang ada soundnya. Terus apa lagi? Minta apa lagi? Oh, masih banyak lagi. Tapi jawabannya Tuhan gimana? Jawabannya apakah sama? Bukan. Setiap orang mendapatkan jawaban yang berbeda-beda. Makanya Tuhan itu mendengar nggak doanya adik-adik sekalian? Mendengar. Lalu Tuhan apakah menjawab doanya? Menjawab. Tapi apakah caranya sama yang seperti kita minta? Kayak tadi Mbak Christine bilang, Tuhan, aku kepengen duit dong, kasih duitnya banyak. Ada pesawat tiba-tiba jatuhin duit 1 ransel. Apa tiba-tiba ada uang kaget? Uangnya yang kaget. Uangnya yang kaget, bukan kalian yang kaget. Uangnya yang kaget. Karena cara Tuhan menjawab ini berbeda-beda, ada kalanya kita ini juga menjadi tidak percaya sama Tuhan. Tuhan, aku mau rajin ke gereja, aku mau sama Tuhan, tapi kok Tuhan kasih aku cobaan kayak gini ya? Gak wes, aku gak mau percaya Tuhan lagi wes. Kok Tuhan, aku mau buku Tuhan, tapi aku gak punya uang. Tuhan kok gak ngasih buku ya? Ya udah, gak mau percaya sama Tuhan lagi wes. Terus gak percaya, gak doa-doa wes. Siapa yuk yang doanya nggak dikabulkan malah ngomongnya sama Tuhan? Ayo, siapa yang doanya nggak dijawab marah-marahnya sama Tuhan? Nah, ingat ya, Tuhan itu mendengar doa kita, menjawab doa kita, tapi caranya berbeda. Kalau berbeda, yo jangan marah dulu, sabar dulu. Siapa tahu Tuhan memberikan yang lebih besar lagi. Kayak tadi, dia mintanya
pun 17. Lebih besar. Besar angkanya. Besar angkanya. Terus siapa tahu Semi mintanya pancing, yang datang malah perahu. Lebih besar lagi ya. Atau lagi apa Neo mintanya Neo minta sepeda, yang datang malah satu set tenda. Lebih besar lagi. Seperti cara Tuhan menjawab itu berbeda. Oke. Maka dari itu, yuk teman-teman, adik-adik. Maka dari itu, Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan semua. Awalnya memang keselamatan bagi bangsa Israel, tapi bangsa Israel malah nggak percaya. Kenapa? Ini bukan raja yang tak cari-cari. Ini bukan rajanya nggak mau, ini kecil ini rajanya ini. Saya mau raja gede, gagal. Maka dari itu Yesus melihat yang lain. Melihat siapa? Ada saya, ada Ishak, saya pilih orang dan semuanya teman-teman yang lain di sini. Jadi keselamatan itu untuk semua orang. Kenapa? Oke, jadi sekarang masih mau tanya. Masih ada ini? Sekarang masih mau tanya. Natal itu apa sih sebenarnya? Coba Joni. Apa? Yakin? Oke, betul. Natal itu kelahiran Tuhan Yesus. Kelahiran Raja yang dinanti-nanti. Bukan versi yang kuat gagah yang menyelamatkan dengan pedang, tapi menyelamatkan dengan sip, dengan kasih. Kasih lagi beneran. Yesus datang ke dunia menyelamatkan kita semua dengan kasih. Maka dari itu ya, adik-adik sekalian, Tuhan itu selalu menjawab doa. Dan jadikanlah Natal ini, walaupun Natalnya masih besok, kita merayakannya duluan. Ya teman-teman ya. Jadi gunakan Natal ini sebagai pengingat kita, Yesus telah lahir ke dunia menyelamatkan semua orang. Baik saya, Mas Jose sendiri, kalian, orang, papa ibu, kakek nenek, semua orang di dunia. Ingat ya, jadikanlah Natal sebagai pengingat kita tentang kasih Allah melalui Yesus Kristus yang lahir ke dunia. Oke, sebelum saya kasih Mas mau tanya nih. Tadi ayatnya di mana ya? Kasih satu. Lagi. Ada berapa ini adanya? Habis. Yang satu. Isinya? Ayo. Ingat nggak? Andreas, tunjukin lagi Mas Andreas. 2 Korintus 1 ayat 20 yang A. Sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Ayo, ada bisa apa? Ayo. Kak, ganti. Maksudnya minta 5 orang. Ayo dong. 5, ayo. Mas Andreas tolong tunjukin sebentar Mas Andreas.
Ya, oke, silakan Neta. Sini nih, Mas. Sini loh. Masa malu-malu sini. Ya, silakan. Sama-sama. Ayo, itu ayatnya. Bagi semua apa tadi? Pagi aku. Ayat 20 Oke, terima kasih semuanya. Kiranya firman Tuhan ini boleh menjadi dasar dalam setiap kehidupan kita masing-masing, bahwa Tuhan menjawab doa kita sesuai dengan janjinya dan sesuai dengan waktu Tuhan. Karena apa? Tuhan yang tahu yang terbaik bagi kita. Dan rencana Tuhan lebih besar dari rencana kita. Mari kita berdoa dulu ya. Doa firman Tuhan. Tutup mata, lipat tangan. Berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa untuk firman yang telah dibagikan, yang boleh kami dengar. Kiranya Tuhan, kami boleh terus percaya kepada Tuhan, karena Tuhan lebih mengerti dan lebih mengenal setiap kami Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan setiap harapan kami ke dalam tangan kuasa Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri yang beracara dalam kehidupan kami. Sebentar Bapa, kami akan mengakhiri ibadah Natal pada siang hari ini. Kiranya damai sejahtera Natal boleh kami bawa ke keluarga kami masing-masing ya Bapa, dan kami boleh menjadi berkat dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa, kami sudah berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke, sebelum kita pulang, kita akan bagi hadiah. Jadi, bagi hadiahnya sesuai dengan kelas. Setelah dapat hadiah, jangan dibuka dulu. Oke, dilarang langsung dibuka karena kita mau foto bersama nanti. Itu ya, kita mau doa dulu baru dibuka sama-sama nanti. Oke, kita panggil ya satu persatu. Jadi ambil hadiah, foto dulu, habis itu duduk. Tunggu sampai kelasnya selesai, baru foto per kelas. Pertama Selin besar. Ya, Selin besar. Sandra minta lagu kecil lagi. Selanjutnya Putri. Jangan dibuka dulu ya. Jangan dibuka dulu ya. Digambar nanti boleh. Dibuka jangan digambar.
Gabriel.